maka pintu tobat itu akan selalu ada. Pintu tobat itu akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada hadis yang keempat, pada hadis yang kelima, maka hadis yang keenam ini pun menunjukkan bahwasanya kesempatan bagi siapa saja yang berbuat salah, kesempatan bagi siapa saja yang berbuat keburukan, itu masih akan dibuka pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dia mau bertaubat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-7, karena sudah mulai hadis yang ke-7 sampai hadis yang terakhir ini merupakan hadis-hadis yang cukup panjang dalam bab taubah berkenaan dengan bab taubat ini, maka di dalam kitab Madarijus Salikin ini kami bawakan dari salah satu kitab yang cukup populer di kalangan talibul ilmi, di kalangan para penuntut ilmu, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkenaan dengan bab pensucian jiwa. Karena kalau kita membaca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak hal yang bisa kita ambil, terutama berkenaan dengan pensucian jiwa. Dalam bab ini beliau memberikan pembahasan yang cukup panjang berkenaan dengan keutamaan orang yang bertaubat, kemudian sebab-sebab kenapa orang itu kemudian tidak mau bertobat. Ada hal yang menyebabkan seseorang itu kemudian merasa bahwa tobat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal tobat ini merupakan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan bagi siapa saja yang kemudian berbuat salah. Taubat, beliau mengatakan taubat harus senantiasa diperbaharui. Jadi taubat itu harus selalu senantiasa diperbaharui. Lalu bagaimana maknanya? Maknanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan adalah amalan yang harus selalu ada. Amalan yang harus selalu ada. Maka kemudian beliau mengatakan taubat harus selalu dan senantiasa diperbaharui. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah berbuat baik atau merasa sudah bertaubat namun kemudian lengah. Maka taubat ini adalah amalan yang selalu senantiasa harus diperbaharui. Lah memperbaharuinya dengan apa? Satu, dengan menjadikan amalan itu amalan rutin. Ini salah satu step yang paling mudah untuk memperbaharui adalah menjadikan amalan itu amalan rutin dalam kehidupan. Kenapa dimulai dengan amalan rutin? Karena ketika seseorang sudah merutinkan sesuatu, ada muncul rasa tidak nyaman, ada muncul rasa ingin berbuat lebih baik dari apa yang kemudian kita kerjakan itu. Satu contoh ya, kalau kita dalam kehidupan itu belum pernah melakukan puasa Senin Kamis misalkan, belum pernah, atau belum pernah melaksanakan puasa Daud misalkan, atau Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan, ini amalan-amalan yang belum pernah. Padahal kita sudah mendengar sendiri puasa sunnah yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Puasa sunnah yang paling baik adalah puasa sunnah yang dikerjakan sebagaimana Nabi Daud alaihi salam mengerjakan, sehari berpuasa, kemudian sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Sementara kita belum pernah melaksanakan puasa sunnah, belum punya amalan-amalan puasa sunnah. Maka ketika kita sudah bisa membuat amalan sunnah, menjadikan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu amalan-amalan yang ajat, ya, yang awalnya berat akan menjadi ringan, yang awalnya berat akan menjadi biasa, yang awalnya sulit akan menjadi mudah. Artinya hati sudah tergerak itu, meskipun tidak sahur terlewat saja, kalau sudah waktunya untuk berpuasa Senin Kamis, orang akan berpuasa ringan. Kenapa? Karena sudah dimulai. Ya. Lah, biasanya ketika seseorang sudah bisa istiqomah, hal yang menjadi target berikutnya adalah kualitas. Jadi yang pertama kali biasanya tidak mementingkan kualitas, ya, yang penting mengamalkan dulu. Biasanya kalau sudah bisa rutin, akan muncul perasaan rugi kalau hanya sekedar mengamalkan. Rugi kalau hanya sekedar mengamalkan. Maka muncul perasaan berikutnya, bagaimana supaya amalan itu tidak hanya sekedar mengamalkan,
tapi juga kemudian ikhlas dengan kualitas yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik. Nah, teori ini ketika diterapkan dalam bab tobat pun seperti itu. Boleh jadi di awal-awal itu kita bertobat hanya istighfar syurut saja, hanya untuk memenuhi kewajiban, atau hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Namanya orang berdosa kemudian istighfar. Istighfarnya ya sekedar istighfar, dari lisan mengucapkan lisan istighfar, belum sampai kemudian penyesalan dalam hati, belum sampai berhenti dengan seketika, belum sampai kemudian azab untuk tidak mengulangi lagi. Maka ketika kita sudah bisa membiasakan setiap hari dengan istighfar, besar kemungkinan amalan itu akan kita kerjakan tidak lagi hanya sekedar pemanis lisan kita. Jauh daripada itu, buah daripada istiqomah, kita akan menjadi orang yang punya keinginan lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau mengatakan taubat itu harus selalu diperbaharui, dimulai dari meluzumkan taubat, dimulai dari membuat amalan itu istiqomah. Karena boleh jadi dengan keistiqomahan itu sesuatu yang kurang dari amalan-amalan kita itu, kita ada upaya dan ada keinginan berbuat lebih baik lagi. Dan tidak menutup kemungkinan yang awalnya hanya sekedar istighfar itu sebagai bentuk amalan setelah sholat, maka kedepannya setelah kita bisa istiqomah tidak lagi hanya sekedar amalan-amalan yang menjadi penghias lisan kita, tidak, tapi jauh daripada itu masuk ke dalam hati kita, kemudian kita memaknai dengan sebenar-benarnya. Maka beliau mengatakan taubat harus senantiasa diperbaharui. Taubat hati sangat sempurna, artinya taubat yang diawali dan diyakini, ditanamkan dalam hati merupakan kesempurnaan daripada taubat seseorang. Jadi selaras antara ucapannya dengan hatinya. Berhenti dari perbuatan itu kemudian disesali, diucapkan dalam hati, kemudian diyakini dan punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, bertobat dari suatu maksiat tetapi dengan melakukan sebagiannya lagi, maka taubat yang seperti ini tidaklah diterima. Artinya ada sesuatu yang aneh gitu. Di sisi lain kita bertobat, di sisi lain kita menabung kemaksiatan. Satu sisi kita menghapus dosa kita itu, di sisi lain kita menulis dalam kehidupan kita, lembaran kehidupan kita dengan dosa yang lain lagi. Ini jelas taubat yang seperti ini bukanlah taubatan nasuha. Taubat yang seperti ini jelas sekedar taubat yang dilakukan sebagai bentuk menggugurkan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat salah saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dikupas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkenaan dengan taubat ini, sehingga taubat ini sesuatu yang remeh dalam kehidupan kita, sesuatu yang ringan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita memaknai taubat ini dengan sebenar-benarnya, menjadikan taubat ini amalan-amalan besar dalam kehidupan kita, maka bukan mustahil dalam kehidupan kita itu kita menjadi orang-orang yang sangat berhati-hati ketika berbuat salah. Karena kenikmatan hidup ketika kita bisa berhati-hati. Kenikmatan hidup itu ketika kita sudah tidak lagi melihat orang lain sebagai dasar melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Itu merupakan puncak kenikmatan dalam beramal ketika kita sudah tidak lagi menjadikan orang lain, menjadikan benda, menjadikan makhluk sebagai dasar atas perbuatan kita. Kita melakukan sesuatu di awal-awal mungkin termotivasi oleh orang lain, baik, tapi kemudian merubah itu menjadi arah yang lebih ikhlas, jauh lebih baik. Nah, inilah yang kemudian diharapkan dari bab taubat ini, sehingga mudah-mudahan taubat kita itu betul-betul menjadi amalan-amalan yang kita maknai sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan umum dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, bisa jam ini. Jam 7.50. Satu, bahwasannya ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya bukan
menjadi alasan atau sebab kegembiraan Allah. Bukan, kegembiraan Allah tidak semata-mata tergantung kepada itu. Artinya kalau kita memandang berarti Allah menyandarkan kegembiraannya kepada perbuatan makhluk. Oh, bukan. Ini yang cukup sulit untuk dicerna dan cukup sulit untuk didudukan. Tapi satu hal yang menjadi poin apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perbuatan Allah itu meskipun disamai oleh makhluknya, tapi Allah memiliki amalan yang berbeda dengan makhluknya. Ini yang perlu kita dan wajib kita yakini. Sama-sama memiliki kasih sayangnya Allah berbeda dengan makhluknya. Sama-sama memiliki tangan, ketika Allah membentangkan tangannya, memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk bertobat, maka tidak boleh kita memaknai tangan itu seperti tangan kita, tangannya seperti tangannya makhluk. Kita jauhkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya meskipun awalnya pasti sulit sekali. Secara tidak langsung ketika kita membaca hadis-hadis tentang sifatnya Allah, membaca ayat-ayat tentang nama-nama dan sifatnya Allah, ini merupakan pembahasan yang cukup berat di dalam Islam. Apa? Akidah asma wa sifat ini, akidah tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah ini banyak sekali menggelincirkan umat Islam. Banyak sekali menggelincirkan umat Islam. Tapi meskipun itu bab yang cukup berat di dalam Islam, tapi bukan kemudian lantas kita tidak mempelajari. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersenyum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahim, kasih sayang dan lain sebagainya. Ayat-ayat ini kita dudukkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sesuai apa yang difirmankan olehnya, kita maknai sebagaimana para ulama memaknai. Kita tidak berandai-andai, tidak membuat permisalan yang tidak dicontohkan atau tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Nanti banyak hadis-hadis tentang asma wa sifat. Karena perdebatannya pasti panjang sekali. Kalau sudah bahas tentang asma wa sifat, wah sudah. Apalagi di dunia maya hari ini yang semua orang berbicara itu bebas, asma wa sifat itu tidak akan pernah habis dibahas, yang pro dan yang kontra berkenaan dengan pembahasan itu. Prinsipnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada, hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat dan asmanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang menjadi persoalan adalah tinggal waktu, memilih timing yang tepat ketika kita membahas tentang asma wa sifat. Ada kaidah-kaidah pokok yang harus kita pegang terlebih dahulu agar kemudian pikiran kita itu tidak terbingungkan ketika membahas asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai kemudian pikiran kita itu dikotori dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian merendahkan hakikat dan martabat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menjadikan kebiasaan makhluk itu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak memiliki cacat, Allah tidak pernah berbuat salah, Allah itu maha sempurna, sementara makhluk yang diciptakan oleh Allah itu maha lemah. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Jangan sampai kemudian asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita salah dalam memaknai. Memang tidak terlalu banyak yang berani. Saya pribadi pun ketika membahas asma dan sifat itu hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri. Kalau memahamkan kepada orang lain memang kajiannya tidak cukup sekali dua kali. Dan kadang-kadang dibingungkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk di dalam kategori ilmu yang cukup tinggi di dalam Islam yang membutuhkan penjenaan. Selama keimanannya sudah kuat, selama pondasi tauhidnya sudah kuat, maka kemudian asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk digeser menjadi sesuatu yang melemahkan Allah bagi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab di dalam Islam, orang-orang munafik, maka itu tidak lagi membekas dalam kehidupan kita, tidak akan ngefek bahasanya selama tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar. Artinya kita tidak akan gampang digoyahkan dengan hal-hal yang membuat kita ragu.
Kita memiliki keyakinan Allah itu maha agung, maha tinggi, lalu kemudian dibenturkan antara sifat itu dengan sifat manusia, disamakan Allah sehingga muncul pemahaman Allah itu punya kelemahan ini yang kemudian tidak lagi bisa menggoyahkan kita ketika keimanan itu sudah kuat. Kemudian yang kedua, taubat akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu mau bertobat. Batasnya sampai matahari terbit dari barat. Kalau masing-masing kita batasnya adalah sampai nyawa di tenggorokan. Ada batas yang umum, ada batas yang semuanya khusus punya. Kalau secara umum ya itu matahari terbit dari barat, tapi kita punya kiamat sugro, masing-masing punya kiamat kecil yaitu kematian. Sebelum kematian datang, maka taubat kita masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, tidaklah akan dosa itu dikatakan besar ketika diiringi dengan istighfar. Artinya tidak khawatir kita manakala khilaf kita itu sengaja berbuat dosa besar syirik, tidak akan itu dihisab oleh Allah kalau ditobati sebelum mati. Sebaliknya dosa kecil kita akan selalu menumpuk menjadi besar sebagaimana kerikil, menumpuk menjadi gundukan bukit, menumpuk lagi menjadi gundukan gunung yang lebih besar. Manakala kemudian kita tidak menganggap itu sebagai dosa yang harus ditobati. Dosa kecil yang tidak ditobati akan dihisab dan boleh jadi berubah menjadi dosa besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan umum dari hadis yang ketiga sampai hadis yang ke-6. Mudah-mudahan pertemuan akan datang kita bisa mengambil beristifadah dari hadis yang ke-7 dan hadis-hadis yang selanjutnya yang cukup panjang berkenaan dengan bab taubat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.